Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Puji Tuhan, kita masuk pada hari ini. Setiap hari yang kita miliki adalah kasih karunia Tuhan. Kita mau mengucap syukur, kita mau bersukacita di dalam hari itu. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, kita percaya penyertaan Roh Allah kepada kita. Mari kita buka di dalam doa. Segala puji syukur bagi Engkau Allah kami. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu buat kami. Engkau tahu yang kami butuhkan. Engkau tahu yang kami rindukan. Dan Engkau menggenapinya Tuhan. Engkau menggenapinya. Engkau memberikan. Terima kasih Bapa. Biar kami terima berkat-Mu hari ini. Kami terima kesembuhan daripada Engkau hari ini. Kami terima pemulihan daripada Engkau hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami mau belajar tentang firman-Mu. Kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukannya. Oleh Roh Kudus-Mu kami percaya. Kami akan dimampukan. Terima kasih. In Jesus' name. Amen. Puji Tuhan. Saudara, kita menyanyikan satu lagu. Pembahasan pada hari ini adalah tentang hidup yang dipimpin oleh roh atau spirit filled life. Ya, kita nyanyikan sebuah lagu tentang Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat menjalani jalanku. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri kemuliaan hanya bagi-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama terindah, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Yes, Engkau holy Tuhan. Ku beri kemuliaan bagi Engkau hanya padamu. Haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama terindah, Yesus namanya. Nama terindah, nama yang ajaib, nama Yesus, nama Yesus. Puji Tuhan. Saudara, pembahasan hari ini adalah pembahasan bebas. Seperti saya katakan sebelumnya, pembahasan hari ini dikasih judul hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Spirit Filled Life. Saudara, saya sudah bahas tentang dilahirkan kembali atau born again pada hari Rabu yang lalu. Kita dilahirkan dari air, yaitu kelahiran yang biasa, yang normal, di mana kita lahir dari rahim ibu kita. Dan kelahiran kedua adalah kelahiran oleh roh. Roh yang dimaksud di sini adalah tentunya Roh Kudus ya. Kelahiran kedua terjadi ketika kita menerima baptisan Roh Kudus. Kita akan bicara banyak tentang Roh Kudus ya. Saya akan membicarakan banyak tentang Roh Kudus karena selama ini kita percaya akan ketritunggalan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi kita jarang menyebut atau memberikan porsi yang kecil untuk peranan Roh Kudus dalam hidup kita.
Banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang Roh Kudus dan peranannya dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memperoleh Roh Kudus atau Roh Allah itu. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi baptisan air adalah untuk pengampunan dosa kita. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Setelah itu, setelah pembaptisan air, kita juga meminta untuk karunia pembaptisan Roh Kudus. Dari Lukas 11 ayat 13a mengatakan, Ia, Allah, akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kepada Allah, kepada Bapa kita. Jadi kita harus meminta. Saudara, ada 3 situasi yang terjadi ketika Roh Kudus itu bermanifestasi, ya. When Holy Spirit is with us, ketika Roh Kudus itu ada bersama kita, Roh Kudus akan membawa kita kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus ada with us, dia akan membawa hubungan kita yang dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi Holy Spirit brings us to the relationship with Jesus Christ. Dia bawa relationship kita dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, when Holy Spirit is in us, ketika Roh Kudus itu ada di dalam kita, tadi bersama, sekarang di dalam kita, Roh Kudus akan membuat kita seperti Yesus. Membuat kita mempunyai karakter seperti Yesus. So Holy Spirit makes us to be more like Jesus. Ya, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, kita akan mempunyai karakter seperti Yesus. Yang ketiga, when Holy Spirit is upon us, ketika Roh Kudus itu melingkupi kita, seperti anointing gitu, saudara. Ya, Roh Kudus mengurapi kita. Maka Roh Kudus akan memampukan kita melakukan apa yang Yesus lakukan. Holy Spirit will enable us to do what Jesus did. Ada kuasa di dalam kita. Kita bisa melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Asal Roh Kudus itu is upon us. Melingkupi kita, mengurapi kita. Jadi peranan Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita saat ini. Karena ini memang zamannya Roh Kudus. Saya sudah mengatakan bahwa pada perjanjian lama itu zamannya Allah. Allah berkomunikasi langsung dengan manusia, atau lewat mimpi, atau lewat malaikat Allah, atau juga melalui para nabinya. Dan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengajar langsung karena dia hadir di situ. Menyatakan mukjizatnya langsung kepada orang-orang yang datang kepadanya. Tetapi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Roh Kudusnya itu yang sama kuasanya dengan dia dicurahkan pada murid-muridnya. Dari situlah zaman Roh Kudus mulai. Jadi sudah sejak lama. Ya, tapi kita mengabaikan Roh Kudus ini. Jadi ketika kita dilahirkan kembali atau born again dan kita menerima baptisan Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi hidup yang dipenuhi oleh Roh. Atau kita akan memiliki spirit-filled life. Hidup yang dipenuhi oleh Roh. Apa itu spirit-filled life? Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh, apa itu? Saya ambil points ini, saudara, dari pengajaran seorang pastor muda yang bernama Vladimir Savchuk, ya, dari Hungry Generation Ministry. Ini pokok-pokok yang saya dapat, terus saya kembangkan juga. Dan Tuhan sudah pakai banyak pastor-pastor muda dengan hikmat dan roh yang luar biasa untuk minister, untuk melayani kepada anak-anak muda. Saya dukung mereka dalam doa, dan saya juga yang sudah tua ini, saya malah belajar dengan mereka pastor-pastor muda yang urapan Allah atas mereka itu luar biasa. Jadi jangan merasa mentang kita tua, kita tidak perlu belajar lagi. Saya belajar even, ya, bahkan dari anak-anak muda ini yang spiritnya luar biasa, yang membangkitkan juga dan membawa anak-anak muda, generasi muda untuk mengenal Tuhan Yesus dan percaya sungguh di dalam Yesus. Nah, saudara, yang pertama, spirit filled life, hidup yang dipenuhi oleh Roh, ialah hidup yang dilahirkan kembali atau born again. Jadi bersangkut paut dengan apa yang sudah saya katakan minggu lalu, yaitu hidup yang dilahirkan oleh air dan Roh. Saya sudah bahas tentang ini. Ketika kita dilahirkan dari air dan Roh, berarti kita lahir 2 kali.
Yang pertama lahir secara natural dari rahim ibu kita ketika air ketuban ibu kita pecah. Dan kelahiran yang kedua lahir karena pertobatan kita dan oleh baptisan Roh Kudus. Tadi dikatakan di dalam firman kita yang sudah kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Nah, ketika kita lahir dua kali melalui air dan melalui roh, maka kita akan mengalami kematian hanya satu kali, yaitu kematian ketika kita meninggal. Tubuh kita kembali kepada tanah, tetapi roh kita akan kembali kepada Bapa di sorga. Suatu kematian orang Kristiani sejati. Satu kali saja mati, dan ini bukan suatu kematian yang menakutkan saudara, tetapi suatu pertemuan yang suci dengan Bapa Surgawi. Tetapi kalau kita cuma lahir sekali, cuma lahir dari air saja, yaitu kelahiran jasmania, yaitu lahir dari rahim ibu kita saja, dan tidak ada kelahiran dari roh, kita akan mati dua kali. Yaitu kematian kita selagi kita masih ada di dunia ini. Kita bernafas, tapi kita mati. Mati secara spiritual, secara rohani. Mati rohani juga akan membawa banyak dampak negatif ke dalam kehidupan kita. Mati rohani akan membawa kematian kesehatan juga. Kematian berkat. Kematian hubungan yang harmonis antar sesama kita. Kematian inner being kita. Matinya jati diri kita. Image kita yang serupa dengan Allah. Ini kematian pertama. Kalau kita hanya lahir atau dilahirkan secara air. Lahir secara lahiriah, secara jasmania. Ini kematian spiritual, kita mati selama kita masih hidup. Dan kematian spiritual atau rohani itu juga diikuti oleh kematian-kematian yang lain yang sudah saya katakan. Jadi hidup kita akan tertatih-tatih di dunia ini, terbebani dengan sakit penyakit, dengan rasa bersalah, dengan dosa dan sebagainya. Dan kematian kedua sama juga dengan orang-orang yang sudah dilahirkan dengan air dan roh, kita akan mati, meninggal, ya. Tidak ada nafas lagi. Kematian yang kekal yang terjadi tentunya setelah kita meninggal. Orang yang lahir dari air saja dan orang yang lahir dari air dan roh, ya kita semua sama-sama akan meninggal. Jiwanya pergi. Tetapi kematian orang yang dipenuhi oleh roh, yang lahir dari air dan roh, kematian itu merupakan suatu glorious moment. Suatu momen, suatu saat yang mulia. Karena mereka akan menikmati karunia surga. Tetapi bagi orang yang hanya lahir dari air, tidak hidup dalam roh, mereka akan masuk dalam kerajaan atau ke dalam api. Kerajaan neraka, kerajaan iblis, dalam api yang menyala-nyala. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, Yesus yang mengatakan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sudah jelas, orang yang tidak lahir dari air dan roh tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang cuma dilahirkan dari air tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi spirit filled life, hidup dipenuhi oleh roh, adalah hidup yang dilahirkan kembali. Jadi born again Christian. Ya, bukan cuma Kristen biasa, tapi Kristen yang memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Yang kedua saudara, spirit filled life, hidup dipenuhi oleh roh, adalah hidup yang menuruti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, obey. Harus ada kepatuhan, ketaatan. Yang kedua, pray. Harus berdoa. Yang ketiga, stay. Tinggal tetap, setia. Jadi harus ada langkah berikut. Ada ketaatan, ada kehidupan doa, dan ada kesetiaan. Tetap setia. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, yaitu firman Tuhan, adalah roh dan hidup. Saudara, hidup yang dipenuhi oleh roh harus ada ketaatan, taat firman Tuhan. Harus berdoa, hidup dalam doa. Berdoa dengan tidak putus-putus dan tidak jemu-jemu. Dan setia. Setia dalam melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca, sudah kita dengar, dan juga setia dalam kehidupan doa kita. Saudara, be filled of Holy Spirit is a command.
command, ya, it's a command. Hidup dipenuhi oleh roh adalah suatu perintah, tetapi juga suatu choice, suatu pilihan. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini suatu anjuran atau perintah, hidup oleh roh, maka engkau tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi, hidup dipenuhi oleh roh adalah suatu perintah, tapi adalah juga suatu choice. Sama dengan semua firman dalam Alkitab. Firman Allah adalah command, ya, perintah, tetapi juga adalah pilihan, choice. Kalian mau melakukan pilihan itu atau perintah itu atau tidak. Kalian pilih untuk hidup dipenuhi oleh roh atau tidak. Jadi ada pilihan. Allah memerintahkan, ini suatu perintah, tapi engkau pilih. Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita dikasih free will untuk memilih. Saudara, kita menerima Roh Kudus melalui keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui ketaatan kita. Dan Roh Kudus menerima atau memiliki kita ketika kita ada penyerahan kepada Dia. Kita menyerahkan hidup kita kepada Dia. Ada kalimat hikmat mengatakan, you don't get drunk when you drink alcohol. You get drunk when alcohol get you. Engkau tidak akan menjadi mabuk ketika engkau minum alkohol, tetapi engkau menjadi mabuk ketika alkohol mempengaruhimu. Karena terlalu banyak minum, jadi berpengaruh di dalam tubuh. Ada yang cuma minum beberapa sip aja, ya. Ada beberapa orang cuma sip gitu aja orang bisa mabuk. Puji Tuhan, Tuhan berikan badan saya sensitif dengan alkohol, jadi saya tidak akan pernah bisa minum alkohol karena mungkin karena mas saya juga sensitif, jadi pasti nanti keluar lagi. Atau saya langsung 1-2 sip aja udah puyeng-puyeng, puji Tuhan. Jadi saya tidak pernah tergoda untuk minum minuman alkohol. Saudara, yang dimaksud di sini adalah efek dari alkohol itu, ya. Bukan alkohol itu yang membuat engkau drunk, tapi dia bisa mempengaruhi engkau karena minum terlalu banyak. Yang setelah engkau minum mempunyai pengaruh kepada tubuhmu. Seperti pusing-pusing, misalnya mual, bahkan sampai muntah-muntah. Dan engkau juga akan kehilangan jati dirimu. Orang mabuk itu biasanya tidak sadar. Yang pendiam aja bisa jadi loud gitu, ya. Teriak-teriak, bisa teriak-teriak. Yang kalem bisa jadi galak. Yang sudah galak ya tambah ganas, ya, karena pengaruh dari alkohol. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tidak mabuk anggur, tetapi penuhi hidupmu, dirimu dengan Roh Kudus. Don't get drunk with wine, but be filled with Holy Spirit. Itu ada di Efesus 5 ayat 18. Jadi ingat, hidup yang dipenuhi oleh roh adalah kehidupan Kristiani yang taat akan firman Tuhan, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan setia dalam melakukan apa yang firman katakan dalam kehidupan kita. Dan juga dalam kehidupan doa kita, kita setia. Yang ketiga, saudara, kehidupan dipenuhi oleh roh, atau ketika kita hidup dipenuhi oleh roh, atau have a spirit-filled life, kita akan hidup dipimpin oleh roh. Kita akan hidup dipimpin oleh roh, yaitu spirit led, ya. Holy Spirit memimpin hidup kita. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. So, whatever you are filled, you be led by that. Apa yang memenuhi hati dan hidupmu, itulah yang akan memimpinmu. Kalau hidupmu penuh dengan kemarahan, kebencian, sakit hati, dan dendam, maka hal-hal itulah yang akan memimpin hidupmu. Yang bakal membuat engkau jadi suka marah-marah, hatinya nggak tentram, ya, sakit-sakitan, banyak karena hal-hal kemarahan, kebencian, sakit hati bisa menjadi penyakit juga buat tubuh kita. Tidak ada damai sejahtera, berkat engkau jadi tersendat-sendat, tidak punya teman, dan lain-lain sebagainya. Kalau hatimu dan hidupmu dipenuhi dengan materialistic things, atau segala sesuatu yang materialis atau uang, maka hidupmu akan dipimpin oleh uang dan hal-hal materialisme itu.
Jangan sampai hidupmu dipimpin oleh uang, saudara, tetapi engkau harus memimpin. Engkau harus menguasai uang itu dan segala materi itu. Bagaimana hidup dipimpin oleh roh atau live led by the Spirit. Roh, Spirit berbicara melalui suara hati kecil kita. Seringkali demikian. Kadang melalui suara hati yang kecil, ya. Through small voice yang kita dapati dari hati nurani kita. Maka itu jaga hati kita supaya terus bersih. Supaya kita peka akan suara hati nurani kita. Karena itu Roh Kudus juga diam di dalam hati kita. Ada small voice, ada suara kecil. Kadang juga melalui suatu yang tiba-tiba muncul, suatu inisiatif, ya, suatu ide, atau apapun yang datang dari roh yang kita sebut dengan prompt of the Holy Spirit. Ya, sesuatu yang tiba-tiba datang, suatu inisiatif, ide, ya, tetapi suatu yang baik yang kita tahu itu adalah karunia roh, dari roh Allah. Contohnya kita tidak pernah pikirin atau rancang-rancang sesuatu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang datang ketika engkau sedang berdoa. Ya, jadi itu adalah yang disebut prompt of the Holy Spirit, ya, suara Roh Kudus melalui apa yang kau dapatkan secara tiba-tiba. Atau roh juga bisa bicara melalui Word of God, melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, melalui Bible. Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Didengarnya, nyanya besar, berarti didengar dari Allah, dari Tuhan Yesus, itu yang roh perkatakan. Didengarnya dari Allah Bapa, karena Roh Kudus adalah roh Allah, roh Bapanya. Jadi dia taat apa yang Allah perkatakan, itu yang dia perkatakan. Apa yang ia dengar, yang roh dengar dari Allah, itu yang ia perkatakan. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Akan ada profesi, akan ada nubuatan yang roh berikan kepada kita. Nah, bagaimana kita tahu apakah itu roh yang berbicara? Bukan suatu ide atau pikiran kita sendiri. Saudara, kita akan tahu bahwa suara itu adalah suara roh atau roh yang berbicara kepada kita ketika, atau syarat-syaratnya, atau engkau bisa tahu dengan yang pertama, Holy Spirit doesn't force and drive but lead. Roh Kudus tidak memaksa dan menyetirmu, ya, tetapi dia memimpin. Jadi tidak ada paksaan, ya, seperti orang-orang yang memaksamu atau mengintimidasimu. Holy Spirit atau Roh Kudus tidak mengintimidasi kita. Dia memimpin dengan lembut. Roh Kudus tidak memaksa dan menyetir, tapi dia memimpin. Jadi Roh Kudus itu gentle. Dia lemah lembut. Dia mengalir. Engkau akan merasakan damai sejahtera dan konfirmasi ketika engkau mendapatkan suara itu. Yang lain, Roh Kudus itu atau Allah, saya sudah masukkan dalam Facebook saya, God doesn't scream, He whispers. That's why we need to be closer to Him. Bagaimana kita tahu roh itu berbicara kepada kita? Allah tidak berteriak, saudara, tetapi berbisik. Karena itu kita harus mendekat kepadanya. Kalau kita makin dekat, kita akan dengar. Makin dekat, kita akan makin dengar suara Allah. Karena Allah bukan Allah yang loud, ya, yang teriak-teriak gitu ya. Tapi dia Allah yang gentle, yang lemah lembut, yang berbisik. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada dia untuk mendengar, untuk pekakan suaranya. Jadi supaya kita yakin itu adalah suara Roh Kudus, kita harus mendekatkan diri kita pada Allah. Dan rohnya, roh Allah itu akan berbisik kepada kita. Dan kalau kita dekat dengan Allah, kita akan tahu itu suara roh Allah. Dan bukan suara roh-roh lain. Tentu saja saudara, kalau kita dekat dengan Allah, kita akan bisa membedakan juga. Ya, kita akan punya discern of spirit. Bisa membedakan roh.
roh Allah atau roh lain yang berbicara dengan kita atau sedang berbicara dengan kita. Yang ketiga saudara, bagaimana kita tahu itu adalah roh Allah yang berbicara atau Roh Kudus. God speaks when we are in a solitary and quiet place. God speaks when we are in solitary and quiet place. Allah berbicara ketika kita dalam kesendirian, dalam ketenangan, dalam suatu suasana yang hening, dalam tempat persembunyian kita. Ini berarti Allah menginginkan one-to-one relationship dengan kita. Allah menginginkan hubungan pribadi antara engkau dengan Dia. Adakan hubungan pribadi dengan Allah. Saudara, kita harus punya saat teduh pribadi. Kita harus berfellowship, berkumpul dengan saudara-saudara kita seiman dalam suatu persekutuan, yes, ya. Kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, tetapi our own fellowship, persekutuan pribadi kita dengan Allah adalah yang utama. Sama seperti Yesus yang sering mengasingkan diri untuk berfellowship, bersekutu dengan Bapaknya. Kita pun harus demikian. Bukan kita rame-rame persekutuan sono sini capek-capek ya berkumpul. Tapi di dalam rumahmu, ketika engkau sendiri, engkau harus ada juga persekutuan pribadi dengan Allah. Itu yang terpenting. Ketika kita sudah mempunyai hubungan pribadi dengan Allah, kemanapun kita pergi dan berkumpul saudara, orang lain akan melihat kemuliaan Allah itu di dalam kita. Mereka juga mungkin akan bertanya-tanya, there is something about him, there is something about her. Ada sesuatu yang khusus tentang orang ini. Jadi sebelum engkau keluar dari dalam pertemuan, keluar ke dalam pertemuan atau masuk dalam pertemuan ibadah ataupun bertemu dengan teman-teman, build up your own relationship with God first. Jadi bangun persekutuan pribadimu dengan Allah dulu, ya. Saya kalau selalu keluar, makanya juga orang kadang-kadang bertanya, kok kamu gembira terus, happy terus, sukacita terus. Bukan berarti saya tidak punya persoalan menumpuk, tapi saya serahkan itu, ya. Saya cast out my burden unto Jesus, ya. Cast my burden unto Jesus. Saya berikan, serahkan semua beban saya kepada Yesus. Jadi ketika saya keluar rumah, saya bawa sukacita Tuhan. Saya bawa damai sejahtera Tuhan. Sehingga orang yang melihat, orang yang berkumpul dengan saya pun akan merasakan damai sejahtera dan sukacita itu. Jadi pribadi yang demikian saudara. Jadi bukan saja orang akan melihat ada kemuliaan Allah di dalam engkau. Yang keempat, hidup dipenuhi oleh roh adalah hidup yang diberi makan oleh firman Allah atau oleh Alkitab. Spirit-filled life is a scripture-fed life. Scripture-fed life. God is not absent because He is silent. Saya sudah masukkan juga di Facebook ya. Jadi hidup yang dipenuhi oleh roh adalah hidup yang diberi makan oleh firman. Kalau Allah diam saudara, God is not absent because He is silent. God is not absent because He is silent. Saya sudah katakan itu ya. Kalau Allah diam bukan berarti Allah tidak ada atau tidak hadir. In wilderness, God will be silent. Dalam gurun pencobaan, kadang Allah akan diam. Bukan berarti Dia tidak peduli. Tapi Allah ingin tahu bagaimana kita meresponi tantangan itu. Bagaimana kita mengatasi pencobaan itu. Dengan semua firman yang sudah kita dengar. Sama ketika kita dalam satu tes atau ujian ya, guru kita pasti akan mengawasi kita. Dia ada di situ, tapi dia tidak akan bicara. Dia akan diam. Dia di sana cuma mengawasi. The teacher is just watching. Ya, ketika dalam ujian, guru kita akan diam sambil mengawasi. Dia mau tahu apakah semua yang sudah diajarkan kepada kita, kita ulang lagi di rumah. PR-PR kita, apakah kita pelajari dan kita kerjakan atau tidak. Guru kita pasti tahu jawaban atas semua soal itu karena Dia yang bikin ya. Sama juga dengan Allah, setiap pencobaan yang datang dari iblis, Allah sudah tahu semua jawabannya. Tetapi karena ujian ini, ya karena ini ujian, jadi tidak akan ada bocoran dari guru pun ya.
Kalau ada bocoran itu namanya bukan ujian, begitu. Jadi sama dengan Allah kita, ketika kita dalam suatu gurun pencobaan, Allah hadir. Allah mengawasi kita. Ia memberi waktu kepada kita untuk mempraktekkan semua pelajaran yang sudah diberikan kepada kita. Firman mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Jadi Allah diam bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia mau mengajar kita untuk lebih cakap menanggung segala perkara. Jadi kalau dalam gurun pencobaan itu ada musuh yang berbahaya yang datang mengancam jiwa kita, Allah kita yang baik, dia pasti akan turun tangan dan menyelamatkan kita. Saudara, ketika kita dalam gurun pencobaan, kita akan melihat berbagai tantangan dan saat-saat yang menyusahkan, menyedihkan, saat-saat yang rasanya yang guru kita katakan, apa yang diajarkan kepada kita. Saat itulah, ketika kita dalam ujian itu, kita mengingat apa yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, kita diingatkan kembali akan firman itu. Ini saatnya kita mengingat apa yang Allah katakan dan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Atau melalui kelepasan, ya, atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami sebelumnya. Ketika Allah menolong kita. Jadi ingat apa yang telah Allah lakukan kepada kita. Melalui pengalaman kita, kelepasan yang pernah kita peroleh. Juga ingat firman Tuhan ketika kita di dalam gurun pencobaan. Tetapi saudara, banyak dari kita ketika kita berada di wilderness, di gurun pencobaan ini, kita menggerutu, menggerundel, murmuring atau complaining, mengeluh, ya. Karena kita mengingat memorial atau memori tentang masa lalu, tentang kesalahan kita, tentang kegagalan kita. Bukannya mengingat apa yang telah Allah lakukan. Bukan mengingat kebaikan Allah, tetapi menyesali situasimu saat itu. Wilderness, gurun pencobaan menghancurkan kita, saudara. Kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Membuat perjalanan kita kepada tujuan kita, pada goal kita, kepada cita-cita dan harapan kita menjadi lebih jauh dan lama. Kalau di dalam gurun pencobaan itu kita ngerundel, kita complaining, kita mengeluh, begitu ya. Seperti bangsa Israel kita tahu, yang harusnya hanya memakan waktu 40 hari perjalanan dari Mesir kepada ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, tetapi kenyataannya memakan waktu 40 tahun. Ya, dari 40 hari sampai 40 tahun. Karena begitu banyak mereka komplain, mengeluh. Mereka mengingat kehidupan mereka yang lama di Mesir. Mereka protes kepada Tuhan. Banyak hal yang mereka lakukan yang membuat mereka muter di situ. Sama juga dengan kita, saudara. Ketika kita memiliki pergumulan atau pencobaan, jangan kita ngegerundel, jangan kita mengeluh, jangan kita menyalahkan Tuhan, jangan kita menyalahkan siapapun. Datang kepada Allah, minta ampun, dan kita minta pimpinan Roh Kudus-Nya, meminta Allah untuk memberkati. Karena kalau kita ngerundel, kita akan terus di situ aja, ya. Pergumulan kita tuh nggak akan selesai, muter seperti orang Israel ini, ya. Yang harusnya 1 hari selesai persoalanmu, tapi karena engkau muter aja, mikirin yang nggak benar gitu, pikiranmu negatif, perkataanmu negatif, hatimu negatif. Jadi breakthrough itu atau pelepasan itu jadi lama gitu, jadi lebih panjang, penderitaanmu pun jadi lebih panjang. Hati-hati dengan pikiran, perkataan, dan hati kita, saudara. Dan saudara, dalam wilderness atau gunung pencobaan, Roh Kudus bersembunyi di dalam firman Tuhan. Jadi seharusnya kita lari pada firman Tuhan ketika kita masuk dalam gurun pencobaan itu. Kita tidak dapat dipenuhi oleh Roh Kudus sampai kita melalui gurun pencobaan itu. Kita harus melewati gurun pencobaan itu. Saudara, we cannot be filled with Holy Spirit until we go through the wilderness. Kita tidak bisa melalui gurun pencobaan itu kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau mau dipenuhi oleh Roh Kudus? Maukah?
engkau harus melalui gurun pencobaan itu. Tapi kita tidak akan melaluinya sendiri. Roh itu sendiri bersama dengan kita. Tapi roh itu akan bersuka cita ketika kita sampai melewati gurun pencobaan. Karena gurun pencobaan saudara akan memisahkan kita, pemenang-pemenang dari orang-orang yang kalah. Memisahkan set winners from losers. Saya juga sudah masukkan dalam Facebook. Gurun pencobaan akan memisahkan orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan dengan orang-orang yang hidup dengan melihat atau menggumuli atau melihat pada situasi keadaan mereka. Tidak hidup dengan seturut dengan firman Tuhan, tapi terpaku dengan keadaan atau situasi mereka. Gurun pencobaan juga akan memisahkan orang yang hidup dengan perasaannya, ya, dengan hidup seperti drama queen, up and down, ya, tergantung moodnya, dengan orang-orang yang hidupnya solid, kuat, berakar di dalam Tuhan. Kita tahu drama queen yaitu orang yang terlalu banyak drama di hidupnya, ya. Sakit sedikit teriak, kesenggol sedikit menghujat, disuruh sabar malah memaki-maki, disuruh mengampuni malah melempari. Nah, drama queen adalah kiasan seseorang yang manja, seorang Kristen yang manja, yang tidak dewasa, yang mau menang sendiri. Jangan kita menjadi drama queen, tapi kita menjadi pribadi yang solid, yang berakar, yang kuat di dalam Tuhan. Dengan gurun pencobaan yang kita temui selagi kita hidup di dunia ini, kita akan melihat siapa orang-orang di sekitar kita dan siapa teman-teman kita. Ini akan, ya, seperti gurun pencobaan ini seperti alat penampih, saudara. Kulit-kulit gabah akan terayak keluar dari tampah, tetapi bulir-bulir gandum dan padi akan tetap tinggal dalam alat penampih atau dalam tampah itu. Jadi kita akan tahu siapa orang-orang di sekitar kita, siapa teman-teman kita. Apakah mereka orang-orang yang sungguh, yang tulus, ya, atau orang-orang yang cuma bermuka dua, atau mereka Kristen-Kristen yang drama queen. Kita akan lihat dari situ. Orang-orang yang berakar kuat dan solid di dalam Tuhan akan keluar sebagai pemenang. Orang-orang yang tidak dipenuhi oleh roh adalah mereka yang terlalu banyak mendengar hal-hal yang menghibur emosional mereka. Nonton drama-drama dalam TV misalnya, ya. Sampai kalau kelewatan satu seri aja udah panik. Tanya teman-teman atau Google tanyain, gimana ya episode kemarin itu? Apa yang terjadi dengan si Teteh? Jadi nggak dia nikahin juragan kaya itu? Nah, jadi nggak dia mendapatkan apa yang dia mau? Segala macam seperti itu, ya. Engkau terpaut pada hal-hal yang kurang berguna, misalnya. Atau mereka terikat pada public figure sampai waktu banyak kebuang untuk ngikutin atau following itu artis, itu idola, itu pujaannya. Saudara, waktu kita singkat, sangat singkat, saudara. Jangan lagi entertain atau menghibur dirimu dengan hal-hal yang tidak atau kurang berarti. Ada waktu senggang, pakai untuk baca firman Tuhan, untuk mendoakan orang lain, untuk memuji, untuk mendengar firman khotbah dalam YouTube, Facebook, atau apapun. Ya, jadikan ibadah kita sebagai lifestyle, bukan cuma seminggu sekali. Jadi lifestyle. Ya, kalau segala sesuatu dijadikan sebagai habit, sebagai kebiasaan, itu menjadi ringan. Sambil apapun yang kita lakukan di rumah, kita bisa sambil memuji atau berdoa, ya. Sambil masak, sambil cuci piring, sambil vacuum, sambil apapun kita bisa berdoa. Kita berdoa dan memuji. Jadi jangan katakan aku tidak punya waktu. Engkau punya waktu. Apalagi ibu-ibu yang di rumah, ya. Kalau yang bekerja, karena mereka bekerja, konsentrasi pada pekerjaannya, yang nggak bisa lah mereka sambil gumam gitu kan, ya. Nanti konsentrasi pekerjaannya hancur begitu, ya. Tapi pada saat-saat mereka punya jam istirahat, mereka bisa pergunakan jam istirahat mereka untuk berdoa dan memuji. Dan kita ibu-ibu yang sudah banyak di rumah, lakukan dalam setiap, tidak perlu engkau datang suatu saat khusus, perlu, ya, suatu saat maksudnya hubungan pribadi itu perlu, tapi jangan katakan kau tidak punya waktu. Sambil apapun yang kau lakukan, engkau memuji, engkau berdoa, engkau katakan, Tuhan, aku berdoa untuk si A, si B. Aku percaya engkau turun, kasih setiamu turun atas mereka, mereka disembuhkan. Aku berdoa untuk ini, aku berdoa untuk itu. Terus, saudara, bisa, ya.
Jadi saudara, saya ingatkan kembali, waktu kita makin singkat. Sambil apapun yang kita lakukan di rumah atau di bis ketika engkau menyupir, engkau driving, atau ketika engkau ada di dalam angkutan umum, di bis, dengarkan firman dan pujian atau berdoa. Kita sudah banyak punya HP semua ya. Jadi pakai itu apa sih namanya ya, kamu bisa dengerin gitu ya. Daripada dengerin orang celoteh-celoteh, mendingan dengerin firman Tuhan lewat YouTube atau Facebook atau apa. Nah, saudara, hidup yang dipenuhi oleh roh adalah hidup yang memakan firman atau diberi makan oleh firman setiap hari. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Saya pernah katakan kalau kita makan makanan jasmani ini paling tidak 3 kali sehari. 3 kali sehari itu mah puasa ya. Kalau 3 hari 1 kali makan itu puasa. 3 kali sehari. Kenapa kita tidak bisa melakukan yang sama dengan rohani kita? Baca firman Tuhan sebagai makanan pokokmu, seperti lunch atau sebagai dinermu. Terus dengerin khotbah dari YouTube, Facebook, media sosial sebagai dessert, sebagai cuci mulutmu, seperti layaknya engkau makan puding atau buah. Dan berdoa dan puji-pujian, seperti engkau makan snack atau cemilan. Engkau suka ngemil, sekarang berhentikan emilanmu itu, ganti dengan doa, dengan pujian. Bukan saja imanmu dikuatkan, tapi juga ada kesehatan buat tubuh kita. Engkau yang mau langsingan, itu akan terjadi, saudara. Saya sudah hilang bobot dengan doa dan puasa. Bukan cuma kita semakin dekat kepada Tuhan dan kita memberikan diri kita kepada orang lain, tapi bobot saya juga sudah makin berkurang dengan luar biasa. Puji Tuhan. Itu bukan intensi saya ya, bukan maksud saya, tetapi itu adalah berkat yang mengikuti. Menjadi lebih langsing adalah berkat yang mengikuti. Puji Tuhan. Saudara, orang-orang yang membiarkan hidupnya di-entertain atau dihibur oleh hal-hal dunia, mereka juga akan menjadi orang-orang yang gampang tersinggung. Beda dengan orang yang mengisi atau memberi makan pikiran mereka dengan firman Tuhan. Mereka akan menjadi orang yang bijaksana dan dapat menahan amarah. Saudara, masih ada 3 hal lagi yang akan saya bahas Rabu depan mengenai apa itu spirit-filled life atau hidup yang dipenuhi oleh roh Allah atau roh kudus ya. Kita akan lanjutkan Rabu depan. Jadi saudara, saya sudah setiap hari saya membaca mungkin berjam-jam, saya belajar dari orang-orang yang firman pembicara-pembicara, pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Banyak revelation ya yang diungkapkan. Nah, ini kita lihat di mana-mana sudah terjadi kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Negara-negara Islam, Arab, Iran, juga Mesir, juga negara-negara di Asia, India. Mereka yang paling sukar untuk percaya kepada Tuhan. Sudah ada kebangunan rohani. Ini suatu tanda, saudara. Dan juga orang-orang Israel dari seluruh dunia sudah mulai kembali ke tanah Israel, ke tanah mereka. Ini tanda yang semakin dekat, saudara. Karena itu, saudara, jangan lagi kita hidup sesuai atau menuruti dunia. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semakin dekat. Karena itu kita lihat pergolakan terjadi di sana sini. Tetapi dalam pergolakan ini, dalam masa-masa COVID pandemik ini, kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Banyak orang-orang di negara-negara Islam, di negara yang tidak percaya Tuhan Yesus, di India yang mayoritas agama Hindu, ataupun di negara-negara lain di Cina yang mayoritas adalah orang yang tidak mengenal Tuhan atau orang ateis, itu kebangunan rohani sudah mulai terjadi. Nah, saudara, kita lihat. Memang kalau kita melihat rasanya pandemik ini merupakan suatu hal yang buruk, tetapi di balik itu engkau lihat kebangunan rohani yang luar biasa. Mereka dibangunkan dari tidur mereka. Dulu waktu kita tidak ada COVID, kita enak-enak saja, semua seperti orang-orang pada santai-santai. Tapi COVID ini terjadi, kita lihat pertumbuhan rohani yang luar biasa. Kita juga percaya, saya berdoa di Indonesia juga akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa karena COVID ini. Ya, kita percaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi kita tetap pegang pada firman Tuhan. Saya percaya ada perlindungan Tuhan setelah kelihatannya ya semakin buruk. Ketika sesuatu semakin buruk, kita percaya sesuatu yang baik sedang datang, akan datang. Seperti setelah hujan, pelangi timbul.
kita percaya itu saudara. Jadi saudara sangat penting untuk memiliki roh Allah di dalam hidup kita. Untuk hidup baru di dalam Kristus. Karena kita tahu banyak roh-roh jahat di udara ini yang kalau kita tidak siap dan kita tidak kuat bisa mencelakakan kita. Doakan juga seisi keluarga kita dan minta perlindungan malaikat-malaikat Tuhan untuk menjaga setiap anggota keluarga kita. Jangan mengira kuasa-kuasa iblis dalam bentuk santet atau tumbal-tumbal itu omong kosong saudara. Roh-roh jahat itu nyata. Bukan berarti kita percaya pada mereka, tapi itu ada dan nyata. Jadi masih banyak juga orang-orang Indonesia yang mau kaya dengan jalan memuja, pakai ilmu hitam, dan bayarannya adalah tumbal manusia, jiwa-jiwa manusia. Ada bos-bos yang menjadikan anak buahnya atau pegawai-pegawainya sebagai tumbal. Tiba-tiba dia sakit atau tiba-tiba dia tabrakan, dia mati. Nah karena itu saudara sangat penting untuk berdoa. Berkati suamimu yang pergi kerja atau anak-anakmu yang ke sekolah. Sekarang COVID di sekolah di rumah aja ya. Maksudnya yang keluar rumah ya. Berkati, jadikan rumahmu juga sebagai rumah doa. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa ketika kita keluar rumah. Minta penyertaan malaikat Allah dan perlindungannya. Kalau engkau ada roh Allah di dalammu, besertamu segala macam usaha iblis yang hendak menjatuhkan kita ataupun mau menjadikan engkau tumbal tidak akan mengena padamu. Atau banyak juga restoran-restoran yang memakai magic untuk dagangannya supaya laris. Kita tidak pernah tahu dari makanan itu bisa aja ya membuat seseorang tiba-tiba jadi sakit bahkan terus meninggal karena ada kuasa jahat yang ditaruh di dalamnya untuk dipakai oleh iblis dan yang memakannya kena dan orang katakan itu sebagai tumbal gitu. Karena itu saudara selalu berdoa ketika engkau mau makan dan minum dimanapun. Ucap syukur untuk makanan itu dan minta makanan dan minuman itu diberkati. Supaya baik untuk tubuh dan kesehatan kita. Doa kita akan mengcancel, membatalkan setiap usaha iblis yang hendak merenggut hidup kita sebelum waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu sendiri. Jadi percaya ketika kita memiliki roh Allah di dalam kita akan mempunyai perlindungan Allah. Dan kita akan mempunyai sensitivity, kepekaan yang lebih lagi. Kita akan merasakan bahwa rumah makan atau tempat makan itu tidak baik. Dan tidak sesuai dengan selera kita. Di sini juga ada saudara, orang gitu ramai ke tempat itu. Mereka bilang enak. Tapi saya hanya melihat, sekali saya rasakan dan habis itu saya tidak berselera ya. Bukan saja karena harganya lebih mahal, tapi saya lihat udah makannya begitu kok mereka sampai lahap berselera banget. Tapi saya lihat aja udah gak berselera begitu ya. Saya tidak tertarik untuk datang ke tempat itu. Jadi miliki roh Allah. Minta roh Allah untuk diam di dalammu. Ini saatnya kita untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Bapa terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau pegang Engkau. Kami mau percaya kepadamu, percaya kepada Yesus dan percaya kepada Roh-Mu, kepada Roh Kudus-Mu. Saat ini Bapa, biar mereka yang belum menerima Roh Allah boleh meminta kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Allah turun atas Engkau. Dia diam di dalam Engkau. Dia ada beserta dengan Engkau dan Roh Kudus juga mengurapimu. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk Indonesia saat ini Bapa. Belas kasih Engkau ya Allahku. Turun atas Indonesia dan atas segala bangsa-bangsa yang lain. Kami sudah melihat Tuhan kebangkitan rohani di segala bangsa. Suatu tanda bagi kami untuk hidup lebih sungguh dan lebih dekat kepada Engkau. Kami berdoa Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Dibangkitkan Tuhan. Diselamatkan. Dipulihkan. Bukan saja dari COVID. Dari sakit penyakit, tapi juga secara ekonomi, terlebih secara rohani, secara spiritual mereka. Karena kebangkitan rohani, dengan kebangkitan rohani, hal-hal lain yang baik akan mengikuti. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia, orang-orang di Indonesia, kami bersehati bersepakat, minta belas kasih-Mu atas negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan itu. Di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. In Jesus name we pray. Amen. Puji Tuhan.